Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Diras Patandian Eskom. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang topologi jaringan. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Topologi jaringan adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan antara komponen-komponen jaringan yang meliputi server, workstation, hub, dan pengkabelannya. Terdapat beberapa macam topologi jaringan yang biasa digunakan, yaitu ada topologi base, topologi star, dan topologi ring. Yang pertama ada topologi ring. Topologi ini memanfaatkan kurva tertutup, artinya informasi dan data serta trafik disalurkan sedemikian rupa ke masing-masing node. Umumnya fasilitas ini memanfaatkan fiber optik sebagai sarananya, walaupun ada juga yang menggunakan kabel twisted pair. Di dalam topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari suatu komputer ke komputer lain. Bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Kelemahan dari topologi ini adalah setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga bila terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Adapun keunggulan dari topologi ring yaitu tidak terjadinya collision atau tabrakan pengiriman data seperti pada topologi base, karena hanya satu node dapat mengirimkan data pada suatu saat. Yang kedua ada topologi base. Topologi linear base merupakan topologi yang dapat digunakan pada penggunaan kabel koaksial dengan menggunakan konektor BNC, maka komputer atau perangkat jaringan lainnya dengan mudah dihubungkan. Kesulitan utama dari penggunaan kabel koaksial adalah sulit untuk mengukur apakah kabel koaksial yang dipergunakan benar-benar matching atau tidak, karena kalau tidak diukur dengan benar akan merusak kartu jaringan yang dipergunakan dan kinerja jaringan menjadi terhambat, tidak mencapai kemampuan maksimal. Pada topologi base digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Keunggulan dari topologi ini adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Adapun kelemahannya adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka seluruh jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga ada topologi star. Topologi jaringan ini banyak digunakan di berbagai tempat karena kemudahan untuk menambah, mengurangi, atau mendeteksi kerusakan jaringan yang ada. Dengan ada hub, maka beberapa komputer dapat terhubung dengan sumber daya jaringan secara mudah. Dengan adanya kabel UTP dan konektor, dengan mudah juga dapat dibuat sistem jaringan. Pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Keunggulan dari topologi tipe star ini adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar, sehingga akan meningkatkan untuk kerja jaringan secara keseluruhan. Dan juga bila terdapat gangguan di suatu jalur kabel, maka gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dengan server. Jaringan secara keseluruhan tidak mengalami gangguan. Adapun kelemahannya dari topologi ini adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lain. Yang keempat ada topologi tree atau biasa disebut juga dengan topologi pohon karena bentuknya itu seperti pohon. Sebenarnya topologi ini merupakan gabungan dari kombinasi dari ketiga topologi yang ada. Pada gambar backbone memanfaatkan linear base topologi.
Untuk menghubungkan klien atau node, manfaatkan star topologi. Dan yang kelima itu ada topologi mesh. Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antara sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi jumlah sentral. Tidak kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Dengan demikian, di samping kurang ekonomis, juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Nah, itulah terkait materi tentang topologi jaringan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.